Kalau dikonco goblok aku bolak-balik, kalau ya wedi gara-gara apa? Goblok, yang ngaji deh goblok, goblok asli goblok. Tapi yang kampungnya itu pendiri masjid. Tanah ini imam pertama ya ini. Kalau nak cerita be aku, terawih tak tili, aku peng 8. Lagu aku Muhammadiyah TNU ya, terawih kok 8. Alah Gus. Malam pertama aku ditus Gus ngaji papat terapo sementing sholat rokaat. Gus ngaji tetap wong alim, Gus ngaji loh. Wong alim keras lan tetap. Cuman Gus Naji, gak apa-apa papat sih 8 tapi niatnya aja terawih. Pokoknya Ramadan be ora ono bedane. Jadi pertama gawe terawih terus muda 8, muda 12. Wingi tak tiliki wis 20. Goblok aja. Tapi pendiri masjid. Kowe pinter disewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kaman. Yo apik wong siar. Lho kula ya seneng Kang, tetep ana wong fase maca masjid kabupaten seneng. Kowe aja darane aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nek dekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis biasa wae. Akhire bocah itu santri kula, nanti derek kula teng Jogja. Wami derek. Kula nanti saiki nak salat ya makmum beden. Aku yang menika. Aku anggere makmum beden Gus. Kula mulai teng Jogja bertahun-tahun kula nak salat makmum. Gus kali-kali jenengan imam kula. Aku wis imam, kowe nak mau ngaji be aku. Mosok imam kok bola. Sekali. Jadi kowe sampeyan ku keren, tau ngimami wong alim dadi ono keren. Jadi kalau Mustafa ya habis Pak dari sofa tak sholat makmum. Utangnya ini lamus. Sholatnya ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur. Jadi sahabat sing kasil imami Nabi mung sitok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah pengen imami kapan gak sitok masyhur Nabi gerah sholat di masjid di imam itu Abu Bakar. Pas Abu Bakar mentakbir, dengar ada suara Nabi, terus Abu Bakar tak akhara mundur, terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarat ankum maka anak kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf dan ini jarang masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan dari Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi nggak ada juga entah cari apa gitu. Sholat masuk terus sholat. Sehingga Imam Abdurrahman setelah 2 rakaat Nabi datang, diterus nawa. Makanya dengan ilmu hadis anak naduman walam yusol lil Mustafa khalfa ahad ilabna aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu gak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. Walahul fadlul abad. Gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulane Abdurrahman bertakwa bang, pas kira tahu imami kaji Nabi. Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Jadi takut, lha kok yo ora Nabi ra yo ora. Jadi ya ada sahabat iki. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Abdurrahman enggak sekali-kali. Cara Jawa kapan meneh. Makanya ada hadis ada walam yusol lil Mustafa khalfa ahad ilabna aufin walahul fadlul abad. Rasulullah nggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman bin Auf. Wah bicara Nabi cek sugeng ya keren Mustafa. Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacile itu ya cacile. Mulane kula ngaji teng putih-putih cerita. Nah ono cacile nyelip imam ku barno iku niru sahabat radhiyallahu anhu. Jadi itu sholat tuh kayak gitu Pak. Sama lah ya termasuk ini cerita yang fikhu Imamil Haromen. Saya baca itu pertama ya di fikhu Imamil Haromen. Jadi misalnya Mustafa jenggot ini, Mustafa khusyuk ini, Mustafa itu. Khusyuk itu hebat atau ratusan. Aku yakin khusyuk rugen. Wow, khusyuk rugen. Mau nganti lemu tawakalil luwih dulu. Jadi seri Imam Syafi'i itu orang mlebu swarga lemu iku cepet. Mau mlebu swarga iku nak lemu kan ilang. Kecuali sitok Muhammad bin Hasan Syaibani. Ulama lemu. Semenjak itu ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Masyhur. Liyane pura. Semenjak itu seorang ulama lemu. Terus kan niru ulamae niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misalnya Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah dan imami
Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga, keempat. Faja ajain orang datang. Terus tanya dengan isyarat, tadi sudah sholat berapa? Fa'asyaru ilaihi angkada. Sudah 4 rakaat. Lalu itu terus takbir diselip. Tadi Rasulullah diselip. Jadi misalnya Nabi kok tahiyat akhir, Allahu Akbar, yo terus rakaat ula, rakaat saniyah, rakaat saja disebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. Jadi sholat itu model kok. Kok Nabi salam ya melok salam. Jadi kok cacile. Berarti kok cacile-cile. Mulane cacile sing model ngono iku disalahno iku niru. Jadi sholat modifikasi masbuk model ngene iku model baru. Jadi rada bid'ah lah modelannya. Walhasil Rasulullah itu dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggere ana wong salat karek takok Nabi mau piro dijawab lho isyarah. Ya wis terus takbir. Terus kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. Engko nek seloro ya wis terus ngikuti rutene ritme ya. Sembrono tenan. Itu berjalan. Suatu saat ada Mu'ad itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat dan terkenal ahli fikih, masyhur itu. Terus Mu'ad ini bikin model baru. Dia datang, ya tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rakaat? Dijawab 2. Ya sudah, Nabi Mu'ad terus takbir, terus langsung ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi karena dia terkarek terlambat berapa? 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi salam dia nambahi 2 rakaat. Dan itu Mu'ad yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya, hal baru itu. Nah, setelah itu Rasulullah besok cara Jawa kok rame-rame ono apa ini Mu'ad bikin model baru ini model baru itu yang kayak kita sekarang itu model akhirnya Nabi benarkan Mu'ad ya begitulah yang benar itu kayak Mu'ad. Terus Nabi sebenarnya itu dengan man adroka imam nggak ada terus ikuti saja terus nanti ikut menambah kekurangan semenjak itu terjadi model sekarang. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Napa barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tahu ngaji takbir, gak tahu ngaji muin. Kok iso nambahi masbuk? Mergo ono sing kancane sing nyontoni. Kancane nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ora roh ngajine tapi ujug-ujug. Iku barokah jamaah. Nggih mboten. Wong awam kan yo ora iso ngaji, tapi nek nambahi masbuk kan bener mergo roh. Mulane kiai barang kesunatane kadang tahu karek ben nyontoni carane masbuk malah kiai ini ratau karek. Nah kiai itu bener terus karek lah bener gue nyontoni carane masbuk. Lah nak kiai ini ratau karek sing nyontoni masbuk pertama kok cacile bau terus main salib. Paham? Ya jadi lengi-lengi mulane ngaji. Jadi Rasulullah saking senengnya sholat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intaqala ila rafiqil ala aja cita-citanya sholat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku dibaro 3 dino kok nyuwun sewu cara Jawa nih nyuwun sewu bahasa kasare mosok aku kabudut ngenteni kiamat terus bubuk-bubukan tok sirus gak ora aku lah bukan gue ora aku tetap kepengen ku sholat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi qabri Ibrahim yusolli fi qabri semua para nabi yusollu nabi kuburi ini. Terus ngendikane Rasulullah dan saya terlalu terhormat untuk jadi kamane Nabi aku kok bar kapundhut keturun 3 dino terus ra apa-apa iku wis kesuwen. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan begitu-begitu saja walam musolli dan saya ada sholat. Coba kayak apa Rasulullah. Jadi kamane ku cek emane nganti 3 dino nganggur ning kuburanmu bubukan kasar. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita ada bosan ya terus sering-sering. Tapi orang seringnya itu demi pas sholat itu enak. Ojo orang sering mergo mangkel mbek sholat loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nak sholat tahajud itu jarang banyak-banyak, paling 2 rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin. Di bangku 7 rakaat tapi ora jelas. Juger balik itu. Tapi kita ijazahi, sholat temklirulah tetap pengiran. Ngaku ilmu Abu Dhar. Abu Dhar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadzhab? Jawabannya enggak. Nak cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat. Dan niat itu sarannya menyatakan ini fardu enggak, sunat enggak, milih berapa rakaat.
Kan sholat sunat lail itu kan bebas, boleh 9 rakaat langsung, boleh dipotong per 4 rakaat, juga boleh dipotong per 2 rakaat. Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna dipotong per 2 rakaat. Tapi Nabi pernah juga 9 rakaat langsung lama apa? Tahiyat. Jika kan arang ngesahno itu ya keliru juga, itu riwayat napa? Riwayat. Abu Dzar itu, dan itu harus kamu putuskan di niatnya. Tapi Abu Dzar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat lama sekali. Muridnya ngenteni itu nganti bingung. Iki wong iki sholat ora barbar. Sesuai terakhir ditanya, ya Abu Dzarin, kam tu sholli. Atadri kam sholaita. Jenengan pirsa wau sholat ping pira? Gak aja. Lagi nabo hayati. Tapi aku ya ora roh, tapi pangeran pirsa. Sementing kan pangeran, saya biji pangeran, aku ora roh Allah, sementing sing biji. Makanya Imam Syafi'i itu ngeper, apakah niatul fardiyah juga harus ta'yin ada di rakaat? Ini di kitab loh, di kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i mestine ngono. Tapi aku diriwayat ke Abu Dzar dene iku ora roh jumlahe rakaat. Ya wal amal kata Imam Syafi'i, amalnya anut kiasku yo niat. Tapi nak kowe wis isek mbek pangeran terus ora jumlahe ya monggo sanggup ae kaya Abu. Tapi ora krono mikir utang iki pancen asik. Aku lali kan berkecamuk sana. Walimu wis ora mlebu kias. Jadi Abu Dzar jare. Ya Abu Dzar, tadri kam sholaita. La adri, tapi walakin Allah ya adri aku ora roh, tapi Allah itu. Yes. Semenjak itu terus ada game, salat sunat itu jumlahnya bebas. Berapapun Bu. Karena as-sholat khairun maudu'un fa'aksir awakillah. Sholat itu sesuatu yang baik, bawaannya sudah baik. Fa'aksir awakillah, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya sudah, yang penting ikut aturan tadi. Motongnya per 2 atau per 4 atau langsung. Ya cuma yang langsung ini riwayatnya sedikit sekali, tapi memang nggak sampai batal. Misalnya sampean saya kita bedai, sampean sholat duhur tanpa tahiyat ula menurut ulama Syafi'iyah batal apa enggak? Enggak kan? Karena tahiyat ula statusnya sunat apa fardu? Sunat. Jika kalau ada terawih 4 rakaat langsung salam ke darani batal ya tidak mungkin juga karena tahiyat ula itu sunat, paham ya? Loh, kowe kok udah keberatan. Aku seroh kelakuanmu sih. Padahal mau tak beda, saiki wong salat zuhur, lali tahiyat ula, salatnya sah ndak? Sah. Artinya tahiyat ula itu apa? Terus sekarang kalau ada orang tarawih 4 rakaat tanpa tahiyat ula sah ndak? Loh, udah keberatan. Aku seroh. Aku rela politik identitas. Tapi ini ilmu, kamu gak boleh harus tunduk sama ilmu. Aku rela, aku cuma kita latih ilmu itu gak boleh dihalang-halangi. Tapi memang yang paling aman ya sholatul laili masna dipotong per 2. Tapi ya enggak wajib-wajib banget. Karena tadi makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan sing wajib mau ta'yinul fardhi ta'yinus sunniyah. Kalau fardu harus dinyatakan fardu, kalau sunat. Tapi kalau ada di rakaat tidak mesti. Karena tadi Abu Dzar sholat itu tanpa ngerti jumlah rakaat. Lagi-lagi ini butuh riwayat. Jadi kalau suwun pokoknya dengan misalnya kepaksa ora sholat fardullah, ora sholat apa sunat telat, tapi sholat fardu sing spesial. Kalau suwun sangat. Misalnya ditekfir sama sholat sunat lah, sholat fardu sing apa? Spesial itu udah harus, misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus syukur-syukur khusyuk. Begini loh misalnya, tak contoh, awas kena keliru. Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur saja saya itu jarang sholat sunat. Karena saya masyhur, nggak boleh kamu tiru, saya ini masyhur. Masyhur itu sibuk kolban ya, karena saya memang ya sibuk. Sholat itu dipikir. Dan ini yang menjadikan orang min ahlil jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh, di hati saya hidup itu yang mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepengen sugih, mapan, enggak. Kepengen dihormati orang, enggak. Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dikatakan oleh Ka'bul Akhbar. Di antara ciri umat Muhammad SAW adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yang tadziru ukhra. Makanya ketika Ka'bul Akhbar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bena hasanataini qad bena hasanatin qad qadaha wa bena hasanatin intadzaraha. Masyhur itu nih hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain. Sehingga ketika kita sholat subuh selesai, ya pikiran kita nunggu
Duhur selesai nunggu asar. Sehingga pas kita mati di antara itu status kita adalah fa'ilul zuhri muntadzirul asri, pelaku sholat duhur dan ngenteni. Nah kowe kan gak urip rawani mati ngurung sugih kok mati cacah kan ngono. Berarti kowe muntadzirul hina, penunggu sugih. Iku iso dipendem ning Gunung Lawu kena ngono terus paham. Kawi apa lawu? Sing go sugih iku. Kawi, wis tau kan Rono. Berarti mukmin tenan ya. Alhamdulillah, berarti mukmin ya. Ya, jadi ke sholat duhur. Sehingga Allah ketika ngambil kita, status kita ini penunggu sholat. Kenapa? Penunggu sholat. Bina hasanatin qadqadoha wa bina hasanatin in tazuha. Cirinya apa? Setelah adzan misalnya Allahu Akbar, langsung Alhamdulillah, sing tak enteni teko. Karena lama, dia rindu sama Allah itu lama. Sehingga ketika dengar adzan langsung Alhamdulillah. Lah nak kowe orang ngenteni kan gak Alhamdulillah, adzan meneh lagi blas kok. Kuwi gue seorang muntazir iku. Mulane kula niku alhamdulillah, itu ilmunya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu termasuk ahli kitab yang riwayatnya diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Makanya di tiba itu ada al-hadis susani an Yasar bin Atha an Ka'bul Ahbar. Mulane kula niku agrape dhuwur seringe nggih ngopi, ape subuh nggih ngopi. Takoki bojo kula lagi jam 4 ngopi. Nggih gawe dhewe. Kula matur pengiran Gusti, kula niki ngenteni subuh. Wis ngopi. Jadi subuh itu seger bareng. Ya baru subuh ya ngenteni dulu. Dan aku mati kapan saja ora masalah. Pelaku sholat dan penunggu. Itu kan enggak. Gusti matilah tapi mun mapan mulai cilik mengharap mau penunggu juga. Itu kesunatannya di bedem gunung gitu. Kau iya. Ya oke tawari. Jadi khusyuk itu udah harus pas sholatnya. Semua persiapan kita demi termasuk dahar. Masyhur itu Nabi ketikan. Idza wudi'atil asya wa hadaratil isya faqaddimil asya. Kalau baleni malih ya. Idza hadaratil asya. Nggih, wa uqima idza hadarat ya apa? Idza wudi'at apa? Asya wa hadaratil isya faqaddimil apa? Asya. Kowe nak wis kadung disiapno mangan malam, kemudian ono adzan isya, kamu harus makan dulu. Itu pun demi nenangno sholat. Begitu juga takjil ning Ramadan, nganti disunatno takjil ben salate tenang. Jadi semua orientasi hidup kita, bahkan kita makan saja demi nenangno sholat. Berarti kan kamu menjadikan sholat ini al-maqsudul a'zam, tujuan utama. Meskipun kayak pas sholat mungkin standar-standar saja. Tapi kan 24 jam otakmu itu berkecamuk sampai misalnya lagi ketiga misalnya begini. Saya misalnya kan sering pergi. Setidaknya gue sarong, jagani nak menon najis ning dalan iso apa kan salat. Lah iki gue sarong ngalor ngidul senajan to kok salate yo standar wae, tapi gue salor ngalor ngidul itu pangeran yo ngapresiasi. Mau demi enak menon najise salat. Ojo kok sok lunga plang-plang gak go salin bareng ning terminal Semarang. Ngono iku aku ora bolak-balik terminal Semarang wis potensi najisnya tinggi pun saiki dibangun. Unak jare kanca-kancaku dhisik alaku ora usah salat iki dihormati waktu lang kok baleni padha wae. Mosok ada santri sing beli-beli ku pas salat apa? Dihormati waktu cari alasane rugi kok wajib balik. Coba banyak orang Islam nak lunga iku nggawa sarung, nggawa klambi sitok. Senajan to nak salat biasa-biasa wae, tapi sarung mbek klambi digowe tang-eteng demi jagani. Kok nak najis iso Allah kok gak haru. Oh haru sekali. Apa meneh sing lunga nggawa mobil piye buat? Gawa sarung salin terus gawa apa kula cek sering rawong soleh-soleh gawa apa sing gede nganti telu. Jagani kok nak dakholati salat ning gone pedalaman tetep iso. Kula sering garano kiai alim, dia wudu nganti afwan. Mergo jagani iso. Kayak gini kan orientasinya semuanya untuk salat. Lah ngene iki misale salate biasalah tetep spesial karena semua perbekalan demi untuk paham ya, jadi saya ulang lagi, jadi khusyuk sholat itu bentuknya anda harus pas sholat khusyuk, yaitu bagus syukur-syukur seperti itu. Buktinya Allah menilai orang munafik juga termasuk cara ngadepi sholat. Ini disebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat sampai berangkat dene aras-arasan, itu wis dianggap munafik. Berarti pra sholat juga berarti sama, kita kok ape sholat tenanan, berarti dihitung mukmin. Mergo ape sholat tenanan, awang munafik apa sholat? Ku salah rasa.
Mana kula suwun dilatih lah nak lunga iku yo nggawa sarong. Setidaknya bayangno salat iku. Bayangno terburuk pakaian kita nanti najis di jalan tetap bisa napa? Salat. Tapi aja krana was-was. Berbar lunga ning bis ganti ngono nek sarong iku. Yo ono sing ngono. Nek debu suwanti nek debu ganti nganti lungane ku kok sak kerdus sarong. Nek iku ora khusuk was-was. Ya Allah, kalau roh konco kulo was-was ya Allah. Sedina ngubah sarung 7. Sampai bingung dia ngadepi kulo. Jenengan ora tau salin sarung ambil salat, ben aku wis ngerti nak pangeran nampa. Lah kok ngerti ge? Saya pangeran karwan dawuh anak intadzoni abdi bi mantep ditampa ya ditampa. Lah mantep pemurah paling ya ora. Sesuk dene mikir, wah asmane Gus. Asmane piye ku hadis sok kamu. Itu khusus tapi balel. Hati soket. Ya eling-eling ya. Jadi kama anal beta la yakum ilal. Ini kan bulan Muharram. Pokoknya kenangan kula mulang nerangno napa? Salat. Sampai Rasulullah itu gak ikhlas nak sare ning kuburan lama-lama mau demi apa nang salat niku wonten teng Fathul Bari. Faqih wa mudini kula sarana apa kiamuddin iku ila kecuali kelan salat kama anal beta. Kaya dene sak temene omah ila yakum ora jimeneng apa omah ila alamuji kecuali ngatasé cagak-cagak itu. Faya mengkote sholat itu tahqiqun nyataan rububiyati maring sifat kemaulane manusa. Wa ada ana nekane hakiki rububiyati maring hak kepengirane Allah. La wajhul ibadati utai sakabehane kabeh ibadah wudu ya demi sholat. Kowe mergawe tuku klambi ya ben kena dienggo sholat. Engko kowe kelar mangan ya ben iso sholat. Wajhul ibadat iku kabeh wasail iku mok lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahqiqno mujudno tenan sesuai hakikat rahasiane napa? Sholat.